Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Dan makna al-yakin, kata para ahli tafsir, ijma' maknanya adalah al-maut, kematian. Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menimba ilmu sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu sampai mati. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu memohon hidayah. Dan perintah itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin, bahkan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia diminta untuk terus memohon kepada Allah bimbingan hidayah. Sebab yang namanya ilmu manusia itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak boleh kita bandingkan. Dan bagian dari bentuk memohon hidayah adalah memohon tambahan ilmu dari Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat beliau. Sebagaimana kita juga membaca ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus dalam salat yang kita lakukan. Yang namanya ilmu bagi manusia tidak ada batas. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu diberi tambahan. Dan kita juga memohon kepada Allah agar diberi ketakwaan. Karena takwa itu tidak ada batas. Sehingga tidak ada istilah puncak takwa. Sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan mentaati orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa seorang Nabi masih diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa padahal beliau seorang Nabi? Karena takwa itu tidak ada puncaknya. Sehingga semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Dan bentuk bertakwa itu adalah dengan mengamalkan ilmu yang baik, ilmu yang benar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Keseimbangan ini yang selalu kita bangun. Keseimbangan untuk selalu belajar dan berusaha untuk mengamalkan, memohon hidayah kepada Allah dalam bentuk tambahan pengetahuan agama, pengetahuan tentang aturan-aturan yang barangkali belum kita pahami, dan memohon kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sempurnanya manusia tidak ada, karena kita penuh dengan kekurangan, dan perjuangan itu tidak ada ujung sampai datang kematian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin, kata para ahli tafsir, ijma' maknanya adalah al-maut, kematian. Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menimba ilmu sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu sampai mati. Karena tidak ada manusia yang sempurna, sebab kita diciptakan dalam posisi semuanya penuh dengan keterbatasan. Kita berusaha untuk memperjuangkan itu dengan terus belajar, mengikuti kajian dan aneka kegiatan-kegiatan ilmiah, diiringi dengan semangat untuk mengamalkannya. Karena itu tidak lupa kita ucapkan setelah bersyukur kepada Allah, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada Takmir Masjid Al-Maghfirah yang telah memberikan kita kesempatan berupa fasilitas untuk bisa belajar di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi para takmir. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamu daqa'iqal ilmi. Ta'allamu daqa'iqal ilmi li'alla yadhi'a daqa'iquhu. Pelajarilah ilmu-ilmu yang jarang dibahas oleh masyarakat. Pelajarilah daqa'iqul ilmi, bagian-bagian yang rinci dalam masalah agama. Li'alla yadhi'a daqa'iquhu, agar bagian yang rinci itu tidak hilang.
Sebab ilmu itu akan menjadi lestari dan bisa bertahan selama manusia mempelajarinya. Tapi ketika masyarakat sudah tidak mau mempelajarinya, lambat laun ilmu itu akan dilupakan. Karena itu keberadaan majelis ilmu adalah upaya untuk menjaga kelestarian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajarinya, dengan kita berusaha untuk mengkajinya, akan tetap selalu lestari di tengah masyarakat. Biar lebih maksimal, kami persilahkan kepada jamaah yang berada di sebelah kanan bisa merapat ke depan, memberi kesempatan barangkali bagi yang ada di luar agar bisa bergabung di dalam. Pak, silahkan di sini bisa maju. Ya. Yang penting tidak menghalangi kamera. Nah. Jazakumullah khairan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikanlah kelonggaran di majelis, semoga Allah memberikan kelonggaran bagi kita semua. Dan di antara ilmu yang barangkali cukup jarang dibahas dalam forum kajian-kajian umum adalah ilmu seputar masalah pembagian waris. Sebab ilmu ini cukup mudah lupa karena melibatkan perhitungan. Ada juga orang yang dia tidak mau belajar ilmu waris dengan kekhawatiran ilmu ini berat. Akhirnya wedi dhisik, sudah takut duluan sebelum dia mengenal. Orang kalau sudah takut duluan, mungkin semangat dia untuk mempelajarinya jadi kurang. Sehingga dia tidak mau belajar karena khawatir nanti tidak kerepotan. Ada Pak kayak gitu Pak? Banyak ya. Takut belajar, khawatir apa? Repot menjaganya. Maka dia tidak mau untuk mendekatinya karena dia takut untuk mempelajarinya. Tapi insya Allah dalam kajian kita di kesempatan ini saya akan upayakan untuk menyampaikan materi dengan sesederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa bawa pulang catatan yang baik yang kira-kira bisa menjadi bekal bagi kita dalam masalah pembagian waris. Tayyib. Saya akan berikan beberapa muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita menginjak kepada materi tentang masalah pembagian waris. Salah satu buku yang telah saya tulis judulnya Pengantar Ilmu Waris, dan buku itu alhamdulillah sudah selesai kita bedah di ANB Channel. Barangkali sebagian jamaah sudah pernah ada yang mengikutinya. Dan sebenarnya latar belakang dari buku ini adalah melanjutkan kajian yang dulu pernah disampaikan oleh salah satu guru saya. Beliau seusia dengan saya, lulusan Lipia, Al-Ustadz Nurholis Majid. Tapi bukan Pak Dr. Nurholis ya, ini beda. Beliau berasal dari Boyolali, dan waktu itu saya sempat belajar bersama beliau ketika di pesantren Bin Bas. Saya guru matematika, beliau guru faraid. Guru matematika ngaji kepada guru faraid. Kemudian Allah takdirkan beliau meninggal dunia, tapi catatan itu masih ada. Lalu semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Catatan itu saya ubah dan jadilah buku Pengantar Ilmu Waris. Tayyib, dan itu saya tulis pada waktu awal pandemi. Baik, muqaddimah yang pertama jamaah, bahwa dalam kajian ilmu waris ada dua pembahasan yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pembahasan fikih. Yang kedua pembahasan perhitungan. Yang pertama pembahasan fikih, yang kedua pembahasan ilmu hisab. Pembahasan fikih itu lebih kepada pendekatan teoritis. Pembahasan fikih lebih kepada pendekatan teoritis. Setiap orang insya Allah bisa memahaminya dengan sangat mudah. Sebab bentuknya adalah pendekatan teoritis. Contohnya gimana Pak? Contoh ya. Anak laki-laki
dapat warisan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Contoh yang lain, orang yang beda agama nanti mereka tidak bisa saling memberikan warisan. Contoh yang lain, keberadaan anak laki-laki menghalangi saudara mayit untuk mendapatkan warisan. Contoh yang lain, orang yang membunuh dia terhalangi untuk bisa mendapatkan warisan. Teori-teori semacam ini sifatnya adalah kajian fikih dalam masalah ilmu waris. Dan insya Allah kaum muslimin bisa memahaminya dengan sangat mudah, karena sifatnya sebagaimana kita belajar bagaimana cara sholat, sebagaimana kita belajar bagaimana cara puasa, sebagaimana kita belajar fikih-fikih yang lainnya. Di situ tidak melibatkan perhitungan sama sekali. Sifatnya hanya teori-teori yang itu merupakan dasar utama sebelum menginjak kepada masalah perhitungan. Anda kalau belajar teori fikih ilmu waris, insya Allah tidak sangat menakutkan, karena tidak melibatkan apa tadi? Perhitungan. Sehingga bagi kita ketika belajar ilmu itu begitu mudah, dan itu menjadi landasan bagi siapapun sebelum dia belajar tentang perhitungan masalah warisan. Ini yang pertama. Ada jenis yang kedua, yaitu ilmu hisab. Bagian ini yang melibatkan perhitungan. Nah, ketika sudah melibatkan perhitungan, maka dibutuhkan suasana yang lebih serius. Di situ ada istilah perhitungan munasakhat. Kalau ada orang meninggal, lalu ada ahli waris yang berhak dapat warisan, warisan belum dibagi sampai akhirnya ahli waris ini meninggal dunia. Belum dibagi lagi sampai akhirnya ada ahli waris ketiga yang meninggal dunia. Wah, itu terus cara pembagiannya gimana? Akan dilakukan pembagian atau perhitungan dengan sistem bertingkat. Yang itu dalam ilmu waris disebut dengan munasakhat. Teori munasakhat. Atau juga menemukan kasus ketika dibagi ternyata sisa. Loh, kok sisa? Enggak habis. Maka dilakukan penyelesaian yang disebut dengan rot. Disebut dengan rot. Ada juga pembagian yang ketika dilakukan kurang, sehingga pecahannya ketika ditotal itu lebih dari 1. Nah, ketika kurang, maka dilakukan penyesuaian yang disebut dengan aul. Model-model seperti ini dilakukan di tahapan ilmu hisab. Model seperti ini dilakukan di tahapan ilmu hisab. Dan waktu saya belajar di Madinah International University di Mediu, semester 4 dan 5, ada 2 semester ya, cuman 2 SKS. Kita belajar tentang pengantar ilmu waris. Ujiannya isinya cuman ngitung, dan masing-masing peserta dikasih 1 kertas untuk oret-oret. Jadi persis seperti ujian matematika. Ini 1 kertas oret-oret, dan cuman pilihan ganda ya. Kamu hitung ini, ketemu akhir jawabannya itu angka. Sama seperti ketika kita belajar matematika. Nah, itu pondasinya adalah ngerti tentang munasakhat, ngerti tentang aul, ngerti tentang rot, dan beberapa model perhitungan dalam masalah ilmu waris. Insya Allah bagian ini tidak kita bahas di forum ini. Tenang ya, jadi Anda nggak usah takut. Kita lebih banyak membahas dari sisi kajian fikihnya, tidak membahas dari sisi kajian perhitungannya. Muqaddimah yang kedua, dilihat dari objek yang dipelajari dalam masalah pembahasan warisan. Yang tadi ada 2 ya. Pertama apa? Teori fikih. Yang kedua, ilmu hisab. Maka para ulama mengatakan, orang yang belajar ilmu waris ada 2 tingkatan. Orang yang belajar ilmu waris ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang belajar ilmu waris hanya pada pembahasan fikih saja. Dan ini berlaku bagi masyarakat awam secara umum. Bagi mereka yang kira-kira kesulitan untuk belajar dari sisi ilmu hisab, bagi mereka yang kesulitan untuk belajar dari sisi ilmu tentang masalah perhitungan, maka mereka hanya diarahkan untuk belajar teori fikihnya. Tayyib. Untuk jenis tingkatan ini,
untuk jenis tingkatan ini tidak dituntut agar bisa menyelesaikan perhitungan warisan. Namun kita ajarkan ilmu waris kepada mereka sebagai bekal jika nanti dalam keluarganya ada kasus pembagian warisan, maka jamaah sudah punya ilmu pengantar sehingga saat sang ustadz memberikan fatwa, dia bisa menerima dengan legowo. Dia bisa menerima dengan sukacita. Kenapa? Dia sadar ini aturan Allah. Nggak pakai ngeyel, nggak pakai ribut, nggak sampai harus naik ke pengadilan. Karena masing-masing sudah paham. Ini ada aturan syariat Allah, yang mana aturan ini kalau tidak dipenuhi bisa berbahaya. Dan itu dibutuhkan bagi masyarakat umum. Sehingga orang perlu dikasih pemahaman. Pak, dalam masalah pembagian ilmu waris, laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Oh, enggak bisa. Ini enggak adil. Kamu terlalu anti gender. Masya Allah. Terus maunya gimana? Laki dan perempuan kudu podo. Wong podo-podo anak. Iki anak, iki yo anak. Kenapa harus dibedakan? Akhirnya dia minta pembagian warisan untuk anak perempuan dengan anak laki-laki dibuat sama. Kenapa dia protes ketika dibagi sesuai dengan hukum Allah? Karena dia tidak punya muqaddimahnya. Sebab dia tidak punya pengantarnya. Ada juga misalnya non-muslim juga tetap harus dikasih warisan. Tapi dalam agama kita tidak boleh. Oh, tidak bisa. Aturan itu nggak berlaku. Masya Allah. Kenapa? Ini anak, ini juga anak. Masalah agama itu nanti. Ini masalah dunia. Pembagian warisan harus tetap dilakukan meskipun beda agama. Dan masih banyak kondisi yang lain. Sampai pada puncaknya ada orang yang dia menguasai warisan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya karena dikembalikan kepada pemahaman pribadinya yang jelas itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sering ya. Dalam satu keluarga hanya ada anak perempuan. Lalu suaminya meninggal, ada istri. Kemudian suami ini punya beberapa saudara. Biasanya gimana, Pak? Biasanya gimana? Saudaranya suami nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Ini bukan keluarga inti. Warisan hanya boleh untuk keluarga inti. Dan keluarga inti itu suami, istri, anak, orang tua. Saudara nggak masuk. Akhirnya kadang saudara nggak dikasih, padahal dia termasuk orang yang berhak dapat warisan. Ada juga orang yang punya pemahaman, ibu kalau masih hidup nggak sopan bagi waris, tunggu ibu mati dulu. Akhirnya anaknya Arab-Arab warisan ya. Tapi kalau Arab-Arab warisan kok harus nunggu mbokne mati, akhirnya sing di Arab-Arab kapan bagi waris. Kapan ibunya meninggal. Itu contoh ketika orang tidak punya muqaddimah dalam masalah pembagian warisan, sehingga dia membuat aturan sendiri yang aturan itu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Karena itu kita belajar agar kita ketika diberitahu, Pak, aturannya kayak gini, kita siap menerima. Bapak, cara baginya seperti ini, kita siap menerima. Sami'na wa ata'na. Terima kasih Ustadz, saya sudah pernah punya muqaddimahnya, punya pengantarnya, pernah mengikuti kajian tentang pengantar ilmu waris, sehingga kita lebih siap untuk mendapatkannya. Tayyib. Tingkatan yang kedua, ini yang lebih tinggi. Tingkatan bagi para talibul ilmi. Mereka yang ada di kampus jurusan syariah, nanti akan belajar ini ya. Dia belajar tidak boleh hanya sebatas di bagian pengantar, tapi dia harus sampai bisa menyelesaikan perhitungan. Sehingga kalau ada sebuah kasus, dia diminta untuk tahu bagaimana cara ngitungnya, siapa saja ahli warisnya, lalu bagaimana cara ngitung hak warisannya, kalau nggak beres, ada kekurangan atau kelebihan, bagaimana cara menyelesaikannya. Dia harus ngerti tentang aul, dia ngerti tentang rod. Ini dituntut untuk mereka yang belajar ilmu waris lebih serius. Siapa ini?
para thalibul ilmi. Mereka yang kuliah di jurusan syariah di Universitas Islam Madinah harus sampai bisa itu. Mereka yang belajar di Ma'had dan di situ ada pembahasan masalah warisan harus bisa sampai di situ. Sehingga dia harus sampai bisa menyelesaikan dengan detail. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali belum sampai pada tingkatan ini, jangan ditinggalkan. Anda tetap harus belajar di tingkatan yang pertama. Ada sebuah pepatah mengatakan, ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Nek ra iso dijukuk kabeh, jukuk sing paling penting. Kalau nggak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Tapi ambil yang paling penting. Sehingga kalau kita misalnya memandang, wah kajian masalah ilmu waris, kok wis medeni dhisik ya. Lihat ada banyak kotak-kotak, wah gak ngerti mas. Iki kotak-kotak jimat nomor-nomor mas. Mas ini kotak-kotak bagi waris. Ini dapat sekian, ini dapat sekian, itu bukan jimat ya. Terus kenapa dia nggak mampu untuk itu? Tolong jangan tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku jullu. La yutraku jullu. Siapa yang tidak bisa mengenali semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga berusahalah untuk tetap berada di posisi tadi ya. Berada di posisi belajar bagian fikihnya, kalaupun Anda tidak bisa belajar untuk ilmu hisabnya. Tayyib. Selanjutnya, pengantar yang ketiga. Ilmu waris termasuk di antara ilmu yang penting untuk dipelajari dengan beberapa alasan. Satu, hadiah sudah disiapkan, insyaallah. Jadi catatan harus lengkap ya. Yang pertama, Allah sendiri yang menjelaskan dengan detail pembagiannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di beberapa ayat di surat An-Nisa. Mulai dari ayat yang ke-11, 11, 12, 13, 14. Itu berisi tentang masalah fikih waris. Juga di bagian akhir dari surat An-Nisa, itu juga berisi tentang masalah pembagian waris. Allah sendiri yang bagi. Dan para ulama mengatakan ada 3 harta di mana Allah sendiri yang menentukan pembagiannya. Sementara yang lain atau manusia tidak diberi wewenang untuk membaginya. Sehingga tidak boleh orang berkreasi dalam masalah ini. Apa saja itu? 1, harta waris. Yang kedua, harta zakat. Yang ketiga, harta ghanimah. Waris, zakat, ghanimah. Allah yang bagi. Waris Allah yang menentukan bagaimana pembagiannya. Zakat Allah telah tetapkan 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkannya. Masalah ghanimah Allah juga tetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang. Katakan bahwasanya al-anfal itu milik Allah. Dan Allah sendiri yang akan membaginya. Karena itulah, mengingat dalam pembagian warisan Allah yang membaginya, maka manusia hanya bisa menerapkannya. Jangan membuat perhitungan sendiri yang itu bertentangan dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian alasan yang kedua, setelah Allah memberikan pembagian warisan, Allah memberikan janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Pembagian dengan cara seperti ini adalah aturan Allah. Maka siapa yang taat kepada aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Allah kasih apa? Janji.
bagi mereka yang mau nurut untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama Allah juga memberikan ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sehingga enggak nurut dalam masalah pembagian waris itu bukan hal yang remeh, Pak. Ada pertanggungjawaban yang besar di akhirat, sampai Allah kasih ancaman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dia tidak mengikuti dari batasan yang telah diberikan oleh Allah, Allah kasih ancaman masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya kalau orang sudah mendapatkan pembagian waris lalu dia enggak terima dengan aturan syariat, mohon untuk disadari ini bukan perkara remeh, akan ada pertanggungjawaban yang besar di akhirat. Datang dua orang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bersengketa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah warisan. Akhirnya masing-masing diminta untuk menyampaikan penjelasan. Sahabat A, dia bicara pertama. Ya Rasulullah, saya lebih berhak untuk mendapatkan warisan dengan alasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya sahabat B giliran berbicara. Ya Rasulullah, saya lebih berhak dengan alasan ini. Sudah? Selesai mereka menyampaikan alasan, Nabi SAW memberikan pengantar. Beliau mengatakan, innama ana basyarun. Aku adalah manusia. Dan aku akan putuskan untuk kalian bima asma, sesuai dengan apa yang aku dengar dari laporan kedua kalian. Sebab Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Nabi Muhammad SAW tahu nggak Pak hal yang gaib? Ya, ada yang beliau tahu dan itu melalui wahyu dari Allah, dan ada yang tidak beliau tahu. Tapi hukum asalnya manusia tidak tahu hal yang gaib. Kalau beliau tidak diberitahu oleh Allah, maka beliau tidak tahu hal yang gaib. Maka ada kejadian kalungnya Aisyah hilang, beliau minta sahabat untuk nyari, dan beliau juga tidak tahu di mana tempatnya. Beliau tidak perintahkan, wahai para jin, carilah kalung Aisyah. Enggak ada cerita seperti itu. Adanya sahabat yang diperintahkan untuk mencari. Tayyib. Dua sahabat ini lapor. Mereka ingin menyelesaikan sengketanya di hadapan Nabi SAW. Yang satu menyampaikan alasan, yang satu menyampaikan alasan. Selesai itu beliau menyampaikan, innama ana basyar. Fa'ahkumu bima asma. Aku adalah manusia. Dan aku tetapkan sesuai dengan apa yang aku dengar. Lalu beliau menyampaikan, barang siapa yang aku menangkan dalam kasus ini, yang aku putuskan dia menang dalam kasus ini, wa huwa ya'lamu annahu ghairu muhikkin lidzalik, sementara dia tahu kalau sebenarnya dia tidak berhak untuk itu, faqad iqtata'tu jamratan minan nar. Sadarilah sebenarnya dia telah mengambil sebagian dari bara neraka. Kalau mau dimakan silahkan, mau dia tinggalkan silahkan. Sudah? Selesai Nabi SAW memberikan pengantar seperti itu, dua sahabat ini gemeteran sampai nangis. Mereka nangis, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku serahkan harta ini kepada saudaraku. Orang yang kedua juga mengatakan yang sama, ya Rasulullah, kalau begitu aku juga serahkan harta ini kepada saudaraku. Datang dalam keadaan semangat rebutan dapat warisan. Setelah di hadapan Nabi SAW, mereka semangat untuk menolak menerimanya. Masya Allah. Kenapa Pak? Takut dengan konsekuensi di akhirat. Coba kalau semangat takwa semacam ini dihadirkan saat pembagian warisan, tak perlu Pak munggah sampai ke pengacara, itu tidak perlu Pak. Apalagi kalau sudah naik ke pengadilan, lalu nyewa pengacara, nyewa penasihat hukum, duitnya tercecer-cecer di mana-mana.
Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia untuk bisa menerbitkan satu hukum modalnya butuh keluar berapa, Pak? Butuh berapa? Untuk menerbitkan satu aturan, keputusan ketika orang sengketa. Kalau ada orang ya, warisannya cuma 50 juta, diangkat ke pengadilan. Kira-kira duitnya habis di mana? Ya? Habis di mana, Pak? 50 juta itu kurang, Pak, bukan cuma habis. Kalau miliaran, nah itu baru ketika diperebutkan, nanti nyiperat ke sana sekian ratus juta, nyiperat ke sana sekian ratus juta, sekian ratus juta. Masya Allah. Kalian tuh lo ngapain? Ngomong dikei kok padu. Cuman dikasih kok, Pak, padu. Kudunya dikei ditompo dengan baik, ndak ada yang lari keluar, Pak. Tapi ketika dia dikasih, lalu dia berantem dulu, akhirnya ada yang lari ke pengacara ini, belum lagi pengacara ini nanti sama rekan-rekannya lari kemana-mana. Dengan nilai yang miliaran itu bisa habis, hanya tinggal seperempatnya. Yang lain hilang di jalan. Makanya kadang saya merasa heran, kok tego-tegone ada orang sampai rebutan warisan di pengadilan. Padahal resikonya sudah tahu pasti seperti itu. Iku mikirin yang di gitu. Kan coba, ini kan saudara, Pak ya. Ini saudara, ini saudara. Kalau itu diperjuangkan melalui pengadilan, duitnya hilang ke yang bukan ahli waris, yang bukan saudara. Mbok tadi ngalah salah satu kan tetap masih kena saudara. Tapi karena berantem, pokoknya aku gak terima. Yang penting aku entuk. Yang penting saya dapat. Ketika yang penting saya dapat, akhirnya lari ke yang bukan saudaranya. Dan rata-rata itu terjadi disebabkan karena dorongan hasad dari setan. Orang itu tidak terima ketika ada saudaranya mendapatkan sesuatu. Padahal siapapun yang lebih berhak, kita tidak berhak untuk ngatur dan protes. Allah sendiri yang telah menghitungnya, Allah yang subhanahu wa ta'ala membaginya, dan bukan manusia yang membaginya. Baik. Makanya ancamannya besar, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Selanjutnya, terdapat sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama seperti Adz-Dzahabi, Ibnul Mulaqqin dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidah wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid. Ajarkan ilmu faraid, karena faraid itu setengah ilmu. Faraid itu setengah ilmu. Baik. Hadis ini dhaif. Tapi kalau misalnya kita bahas, kenapa sih faraid kok setengah ilmu? Dan para ulama sering menyebut bahwasanya faraid adalah setengah ilmu. Karena penjelasannya begini. Sesuatu itu kalau disandingkan dengan lawannya, maka jadinya dia setengahnya. Sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya, jadinya apa? Setengahnya. Karena itu ada istilah qaulu la adri nisful ilmi. Ada orang kalau ditanya dan dia nggak tahu, dia ditanya masalah agama dan dia bilang nggak tahu, saya nggak tahu, itu sama dengan setengah ilmu. Lu nggak tahu kok di setengah ilmu, nggak ngerti kok disebut setengah ilmu. Sebab nggak tahu itu sandingannya apa? Tahu. Dan tahu itu ilmu. Maka nggak tahu setengahnya ilmu. Sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya, maka dia jadi apa? Setengahnya. Tayyib. Ilmu yang dipelajari oleh manusia itu ada dua. Yang pertama, ilmu untuk orang yang hidup. Dan yang kedua, ilmu untuk orang yang sudah mati. Sehingga di situ adalah bersandingan lawannya. Ilmu untuk orang yang hidup apa, Pak? Ilmu fikih untuk ibadahnya, fikih muamalahnya, dan fikih-fikih yang lainnya. Banyak sekali.
Dan ilmu untuk orang yang sudah mati, ilmu untuk orang yang sudah mati apa? Peninggalan hartanya. Ini bagaimana cara baginya? Maka jadinya ilmu faraid disebut sebagai setengah ilmu ketika dia disandingkan dengan ilmu untuk kasus orang yang masih hidup. Paham di sini? Maka disebut sebagai ilmu faraid setengah ilmu. Bukan berarti nek belajar faraid tok berarti wis duwe setengah ilmu, bukan. Tapi maksudnya ilmu faraid itu membahas untuk kasus orang yang sudah meninggal, yang itu merupakan lawan untuk ilmu kasus bagi orang yang hidup. Sehingga ketika sesuatu itu disandingkan dengan pasangannya, maka jadilah dia separuhnya. Baik. Dan dulu para sahabat mereka banyak memberikan motivasi agar belajar ilmu faraid, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum." Pelajarilah ilmu faraid karena faraid itu bagian dari agama kalian. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ta'allamul faraidha wan nahwa was sunnah kama tata'allamuna al-Qur'an." Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu dan sunnah sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yuhsinul faraid." Orang yang pandai ilmu Quran tapi dia enggak ngerti faraid, kamathali burnus la ra'salahu. Seperti burnus tapi enggak ada kepalanya. Burnus seperti ini ya. Pakaian burnus ya. Jadi baju ada kepalanya. Namanya apa? Hoodie ya. Jaket hoodie. Seperti jaket hoodie yang enggak ada kepalanya. Ini keterangan Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga beberapa sahabat menekankan agar kita belajar ilmu waris, sebab ilmu ini kalau tidak dipelajari dan banyak orang yang ketakutan untuk mempelajarinya akan hilang dan tidak lestari di masyarakat. Saat dibutuhkan orang tidak bisa memberikan jawaban dengan tepat. Baik. Berikutnya, sudah ngantuk jamaah? Belum? Ya, pokoknya nanti dilihat kok matanya sudah merah berarti harus selesai kajiannya ya. Ini kan jam istirahat ya. Jam istirahat untuk anak-anak bayi maksudnya. Yang dewasa yang mampu bayi juga ada ya. Tayyib. Kita lanjutkan. Muqaddimah berikutnya. Yang keberapa, Pak? Yang keempat. Muqaddimah yang keempat. Perlu dibedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Bedakan antara fatwa dengan apa? Keputusan hakim. Ketika Bapak Ibu punya kasus warisan di rumah tangga. Ada kasus warisan di rumah Anda. Lalu Anda ingin mendapatkan penyelesaian. Pak, saya ngitung sendiri kok kayaknya nggak sanggup. Diundanglah seorang ustadz. Diundanglah seorang ustadz yang paham dalam masalah ini. Sudah? Dan sang ustadz memberikan jawaban. Mohon dipahami, jawaban ustadz ini statusnya adalah fatwa. Dan fatwa itu beda dengan keputusan hakim. Beda dengan keputusan hakim. Apa bedanya, Pak? Fatwa itu tidak mengikat. Sedangkan keputusan hakim itu mengikat. Meskipun dua-duanya bersumber dari ijtihad. Ulama memberikan fatwa, sebelumnya beliau beristihad. Seorang hakim ketika membuat keputusan hukum, sebelumnya beliau juga berijtihad. Sehingga dua-duanya beristihad, namun bedanya status kekuatan hasil. Kalau fatwa sifatnya tidak mengikat, kalau keputusan hakim sifatnya mengikat. Sehingga ketika ada orang bersengketa dalam masalah warisan, lalu sampai naik ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh hakim, si A dapat sekian, si B dapat sekian, C dapat sekian. Sudah ketok palu. Terbitlah surat keputusan hakim. Surat keputusan semacam ini, kalau orang tidak laksanakan,
bisa dituntut dan jadi tindak kriminal. Kalau orang tidak laksanakan bisa dilaporkan dan menjadi tindak kriminal. Karena dia sifatnya mengikat, punya kekuatan daya paksa. Sudah? Tapi kalau keputusan ustadz yang sifatnya sukarela, diminta untuk ngasih penjelasan dan itu hanya sifatnya fatwa, ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut, itu hal yang biasa. Sebab ustadz tidak punya kekuatan untuk memaksa. Sehingga sang ustadz menjelaskan. Selesai menjelaskan, ada salah satu anggota keluarga Anda yang nggak terima. Saya nggak terima Pak Ustadz. Ustadz ngasih ancaman, awas kalau jenengan nggak terima kobong sampean. Kok bisa Ustadz kayak gitu? Piye carane ngobong wong? Bisa nggak kayak gitu Pak? Nggak bisa. Bisa nggak orang maksa? Nggak bisa. Sebab dia hanya memberikan fatwa. Maka masalah keluarga ini mau menerima dan tidak menerima, itu urusan pribadi mereka. Sang ustadz kewajibannya adalah menyampaikan penjelasan sesuai dengan disiplin ilmu yang beliau miliki. Tapi beliau tidak punya wewenang untuk memaksakan hasil dari perhitungannya agar diterapkan dalam pembagian waris di keluarga fulan yang berkonsultasi kepada beliau. Nah, prinsip ini saya pegangi. Sehingga kalau ada orang yang mau ngundang saya, minta tolong agar dilakukan pembagian warisan, pertama yang saya minta satu Pak, keluarga Anda harus sudah kenal saya, dan yang kedua mau menerima apa yang saya sampaikan. Kalau mereka, Pak, keluarga saya ada yang mau menerima, ada yang belum bisa menerima, kita beda-beda latar belakang, ono sing wis ngaji, ada yang preman, ada yang non muslim, ada yang pinginnya ini. Masya Allah Mas, ini kalau saya datang ke situ seperti saya datang ke kandang macan Mas. Nggak sampean padu karo PDW, aku mau ngrungokno, malah jadi masalah. Saya tidak mau. Buat apa? Tapi kalau saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait masalah kewajiban seorang muslim untuk taat kepada aturan Allah, alhamdulillah sudah banyak kajian yang kita sampaikan dalam masalah ilmu waris. Silakan Anda kasih tonton itu dulu, tunjukkan ke mereka. Sudah, ini mukaddimah pertama. Kalau seperti ini belum, lalu tiba-tiba Anda datangkan seorang ustadz dari sekolah manapun dia, ditolak Pak sama keluarga yang lain. Sebab belum tentu pembagian itu diridhoi sama mereka. Loh kok saya cuma dapat setengah ini Pak Ustadz? Ini ustadz apa ini? Agamanya Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Jadi dia nggak terima karena dia merasa dapat lebih sedikit. Dan ustadz nggak bisa maksa. Awas loh, sampean kalau nggak mau nerima tangkap polisi nanti. Fatwa tidak punya daya paksa. Beda dengan keputusan hakim. Makanya muqaddimahnya itu bukan penjelasan perhitungan. Tunggu dulu Pak. Keluarga kalau belum bisa menerima, perhitungan itu nanti dulu. Tapi muqaddimah yang pertama adalah motivasi. Dikasih tahu, Mas, Anda kalau tidak menerima bayarnya besar. Tapi Anda kalau menerima ini pahalanya. Ini beberapa kajian, coba bisa disodorkan agar ngasih motivasi sebagai muqaddimah sebelum nginjak pada tahap perhitungan. Kalau dia sudah bisa menerima itu, alhamdulillah sudah ada satu frekuensi. Datang satu rombongan ke rumah saya, lalu diterima oleh teman-teman yayasan, dipersilahkan masuk ke dalam kelas. Mereka mau bagi warisan dan minta saya yang dilakukan pembagian. Sebelum saya ngomong, saya tanya kepada masing-masing, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima apa yang saya sampaikan? Ya meskipun saya menyadari ya, kalau saya jelaskan mereka berat untuk tidak menerima. Tapi saya tidak mau di forum ini ada pertengkaran. Nek sampean arep padu aja ning kene. Nek arep padu satu keluarga jangan di sini, keluar saja di sana. Saya tidak mau setelah penjelasan ada pertengkaran. Maka saya minta dulu pastikan sudah mau menerima. Kalau mereka mengatakan kami semuanya sudah siap menerima, baik, baru saya jelaskan. Sampaikan kasus yang Anda punya. Nah, mereka kan saling menyampaikan, saling melengkapi ya.
Si A menyampaikan, si B menyampaikan, si C menyampaikan. Data ada, lengkap. Sudah, selanjutnya mari kita lakukan pembagian. Mari kita lakukan pembagian. Baik. Nah, yang lebih parah lagi, salah satu anggota keluarga tanya ke ustadz. Sudah? Dia menyampaikan informasi, data, tapi cuma dari satu orang. Sang ustadz jawab. Sang ustadz jawab. Jawaban ustadz dibawa ke keluarganya. Ini loh, lihatan. Ustadz jawabnya kayak gini. Saya dapat lebih banyak loh, lihat. Akhirnya bisa jadi orang ini ketika tanya, data itu dipelintir, atau tidak semuanya disampaikan, atau masih ada beberapa data yang dia nggak tahu, sehingga jawabannya menguntungkan bagi orang ini. Tapi dipaksakan keluarganya untuk mengikuti itu. Ini lebih parah lagi. Sekali lagi Bapak, kalaupun Anda bawa masalah ke seorang ustadz, lalu tanya tentang kasus warisan, kemudian jawabannya Anda bawa ke keluarga Anda, ke rapat keluarga, belum tentu mereka bisa menerima. Dan ustadz memberikan fatwa itu boleh dengan satu informasi. Tapi kalau hakim tidak boleh memutuskan kecuali dengan mendengarkan semua. Paham ya? Sebab hakim untuk menyelesaikan sengketa. Tapi kalau ustadz hanya memberikan masukan sesuai dengan ilmu yang beliau punya. Di konsultasisyariat.com, kejadian ini pernah ada dan saya alami, dan sampai akhirnya saya jadi korban, dimarahi oleh seseorang. Ibu-ibu ngirim pertanyaan. Dalam pertanyaan itu dia sampaikan kalau dia didolimi oleh suaminya, dengan semua penjelasan kalau dia adalah pihak yang sangat didolimi oleh suaminya. Kemudian dia tanya ya, bolehkah saya gugat cerai? Dengan semua pertimbangan itu, saya ngasih jawaban melalui email, boleh gugat cerai. Akhirnya itu disampaikan ke suaminya. Fatwa bukan hakim. Ingat ya, fatwa itu bukan hakim. Fatwa bukan hukum. Fatwa itu memberikan jawaban untuk penanya sesuai dengan data yang dia berikan. Maka kalau bapak ketika minta fatwa ada data yang dipelintir, lalu kemudian ustadz memberikan jawaban sesuai dengan data yang Anda sampaikan, beliau tidak disalahkan. Loh kok Pak Ustadz nggak tanya dulu sama saya, suami saya bilang seperti ini, terus Pak Ustadz ngasih fatwa boleh nikah lagi, misalnya ya. Padahal data yang disampaikan suami saya itu keliru Pak Ustadz. Loh, saya tidak bertanggung jawab untuk tanya kepada siapapun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh penanya pertama. Karena ini sifatnya apa? Fatwa. Beda dengan hakim ya. Kalau hakim harus cover both side. Semua sisi harus dia cover. Hakim akan dinyatakan salah jika satu orang bicara, yang lain disuruh diam. Itu salah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Datang dua orang kepada Nabi Daud. Lalu yang satu mengatakan, inna akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Saudaraku ini punya 99 kambing. Saya cuman punya satu kambing. Terus dia menang debat, mengalahkan aku, kemudian kambingku diambil. Jadi genap jadi 100. Wa azzani fil khitab. Dia bisa mengalahkanku dalam bicara. Daud langsung ngasih keputusan. Qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jadika ila ni'aji. Kamu telah mendolimi saudaramu disebabkan kamu meminta agar kambing dia dijadikan satu dengan kambingmu. Dan itu kan ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Dan Daud yakin ini adalah ujian dari Allah. Lalu beliau bersujud, tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ulama mengatakan, kenapa Nabi Daud ditegur oleh Allah? Karena beliau baru mendengar satu, yang satu belum diberi kesempatan bicara. Langsung diputuskan.
Beliau baru mendengar satu langsung diputuskan, yang satunya belum diberi kesempatan bicara. Ditegur oleh Allah, sebab Daud seorang hakim. Sedangkan kalau fatwa tidak perlu seperti ini. Paham insyaallah? Ayo. Kembali ke tadi. Saya putuskan, silahkan gugat cerai kalau keadaannya seperti ini. Sudah, siang fatwa itu saya sampaikan, sore saya ditelepon seorang ustadz dari Jakarta. Kamu bilang apa? Saya sampaikan, saya bilang seperti ini. Masya Allah, pedes ya, mau dimarah-marahi. Ya sudah, kalau begitu saya nanti segera kirim email untuk membatalkan itu. Masya Allah, ternyata wanita ini berdusta. Ternyata wanita ini berdusta. Apakah saya punya tanggung jawab untuk mendengarkan suaminya? Tidak. Kenapa? Fatwa. Masalah dia ngasih data yang salah, itu urusan pribadi dia. Maka sekali lagi, ketika Anda bertanya dan itu berkaitan dengan masalah yang menyangkut orang lain, jika Anda ngasih data yang salah lalu Ustadz menyampaikan fatwa, terus Anda gunakan pembenar dalam sengketa, keliru seperti ini. Nah, kalau mau diselesaikan bareng, dua-duanya harus menyampaikan data. Dan kalau sebatas untuk kepentingan pribadi, Anda boleh satu orang menyampaikan data, tapi sifatnya tidak mengikat bagi yang lain. Dipahami insyaallah? Nah, salah satu sumber pertempuran atau pertengkaran di antara para penggerak dakwah. Nah, yayasan ini nanti enggak akur dengan yayasan ini, lalu saling tegang, lapornya ke satu ustadz, saling lapor, ini lapor, dan bisa jadi laporannya berbeda, laporannya bergantian. Akhirnya ustadznya jadi mencele, bar ngomong dele, saiki dadi tempe, dipermainkan oleh jamaahnya. Karena tanyanya kayak gitu Pak caranya Pak. Baik, sehingga tolong untuk mengedepankan prinsip kejujuran pada saat orang itu bertanya tentang kasus yang ada kaitannya dengan orang lain. Kalau pribadi, yaitu silahkan, tidak perlu ngundang orang lain. Pak Ustadz, kalau saya sholat sebelum tasyahud akhir kurang 1 detik ngentut, itu gimana hukumnya Ustadz? Nah, itu kan pribadi ya, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Tinggal 1 detik aja Ustadz, masa nggak boleh Ustadz? Sayang sekali itu 4 rakaat hilang. Tayyib. Itu contoh kalau pribadi yang seperti ini. Anda misalnya memelintir data lalu ustadznya ngasih penjelasan yang sesuai data Anda dan salah tidak sebagaimana realita, yang nanggung dosa 1 orang. Tayyib. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami perbedaan antara fatwa dengan apa tadi? Keputusan hukum. Maka fatwa boleh diundang dalam rapat keluarga, namun tolong dikondisikan terlebih dahulu agar nanti tidak menjadi sumber sengketa. Karena Anda membawa pendapat dan belum tentu pendapat itu bisa diterima oleh keluarga kalau dia belum punya muqaddimah. Kondisikan keluarganya dulu, kalau mereka sudah terkondisi baru silahkan dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa kaidah fikih terkait masalah warisan. Muqaddimah sudah selesai ya. Kita bahas beberapa kaidah fikih terkait masalah warisan. Alhamdulillah. Nah, yang pertama, anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Atau ahli waris laki-laki dapat jatah 2 kali dibandingkan ahli waris perempuan. Kecuali untuk kasus 1. Untuk kasus 1 saudara seibu. Saudara seibu itu kalau dapat warisan, laki dan perempuan dibagi rata.
saudara seibu kalau dapat warisan, laki dan perempuan dibagi rata. Allah Ta'ala berfirman, fahum syuraka'u fits thuluts. Mereka mendapatkan harta sekutu dibagi bareng sepertiga. Itu kalau ada syarat tertentu, ketentuan tertentu, di mana saudara seibu dapat sepertiga. Yang kedua, untuk kasus ayah dan ibu ketika mayit punya anak, keduanya sama-sama punya jatah 1/6. Keduanya sama-sama punya jatah 1/6. Taib. Sehingga di sini laki dan perempuan sama. Ayahnya dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6. Nah, kemudian prinsip yang kedua, kaidah yang kedua, bahwa sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak itu ada 3. Sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak ada berapa? 3. 1, sebab nafkah. Yang pertama adalah sebab nafkah. Adalah perpindahan harta dari orang tua ke anak yang sifatnya wajib dan nilainya sesuai kebutuhan bagi anak yang tidak mampu. Perpindahan harta dari orang tua ke anak sifatnya wajib, nilainya sesuai kebutuhan bagi anak yang tidak mampu. Dipahami ini? Baik. Yang kedua adalah hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah adalah perpindahan harta dari orang tua ke anak di luar kebutuhan. Perpindahan harta dari orang tua ke anak di luar kebutuhan. Sifatnya tidak wajib, namun harus sama semua anak. Siji dikai, kabeh kudu diparingi. Satu dikasih, yang lain juga harus dikasih. Dipahami insyaallah? Baik. Laki dan perempuan sama, sebab ini bukan warisan. Hibah itu bukan warisan, sehingga laki dan perempuan boleh sama. Anak pertama dikasih, anak kedua, anak ketiga juga dikasih. Ada orang tua yang memberikan anaknya. Anak pertama nikah dikasih mobil. Maka nanti adiknya yang TK, kalau ini nikah harus dikasih mobil. Karena ketentuannya siapa yang nikah dikasih hadiah mobil. Berarti siapapun anaknya yang nikah nanti juga harus dikasih hadiah mobil. Meskipun yang adik-adiknya masih kecil. Paham insyaallah? Baik. Sampai ada keterangan, ada orang tua menikahkan putrinya, anak pertama. Lalu dia dikasih hadiah keledai. Adiknya belum nikah. Sudah? Belum sempat menikahkan adiknya, bapak ini meninggal. Sehingga kesempatan sang adik untuk mendapatkan hadiah berupa keledai nggak ada, karena bapaknya sudah meninggal. Kata para ulama, adiknya ini boleh minta kepada kakaknya agar keledai itu dibagi 2. Sehingga harganya berapa? 5 juta. Maka yang 2,5 dikasihkan ke adiknya, dibayari dia. Sampai demikian dalam rangka untuk menjaga pemerataan dalam masalah hibah atau hadiah. Bedanya hibah dengan hadiah, Bapak? Orangnya sama-sama masih hidup, hibah masih hidup, hadiah juga masih hidup. Bedanya apa? Kalau hadiah tidak baik. Perbedaannya adalah kalau hibah itu tanpa sebab. Tiba-tiba bapak ngasih.
Nggak ada sebab prestasi, nggak ada sebab satu yang istimewa, langsung ngasih. Kalau hadiah itu ada sebab. Nikahan, lulus kuliah, terus apa lagi misalnya? Nikah lagi, dan seterusnya. Nah itu terus dikasih hadiah, boleh nggak? Nah ini namanya hadiah. Ada sebab, terus dia dikasih ya hadiah. Nah, tapi kalau hibah tanpa sebab. Kadang tiba-tiba anak dikasih begitu saja. Ketika hibah itu dikasihkan tanpa sebab, harta itu dikasihkan tanpa sebab, ini statusnya apa? Hibah. Tayyib. Dan dua-duanya harus sama. Makanya kalau anak satu dikasih kendaraan, anak yang lain kasih kendaraan. Jika syaratnya nikah, berarti itu hadiah ya. Ini nikah, kasih motor. Nanti anaknya yang terakhir kalau nikah harus kasih motor. Ada pemerataan. Tayyib. Yang ketiga, warisan. Perpindahan harta dari orang tua ke anak yang sifatnya otomatis. Otomatis kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ijbari. Ijbari. Alif, jim, ba, alif, ro, ya, ijbari. Ijbari artinya apa? Otomatis. Artinya apa? Begitu orang tua mati, otomatis harta itu langsung pindah hak milik jadi milik anak dan seluruh ahli waris yang lain. Meskipun nggak pakai akad. Bahkan meskipun diam saja sampai mati, bahkan sampai meskipun ketika orang tua menolak anaknya. Ada orang tua saking jengkelnya sama anak, terus dia bilang, mulai hari ini kamu sudah tidak saya anggap sebagai anakku lagi. Lah saya anaknya siapa pak? Wong saya terlahir dari bapak. Kowe meletak teko watu. Nggak ada mukjizat Nabi Soleh muncul zaman sekarang. Kalaupun ada orang tua seperti itu, kalimat ini berlaku nggak? Nggak berlaku. Sehingga dia ngomong sia-sia. Meskipun dia bilang kamu bukan anakku, ya tetap ini anaknya. Wong nasab itu nggak mungkin geser, Pak. Non Muslim, orang tua non Muslim, boleh nggak anak yang Muslim bernasab kepada orang tua non Muslim? Boleh atau tidak? Anaknya Muslim atau Muslimah, bapaknya non Muslim, boleh nggak dia bernasab kepada bapaknya yang non Muslim? Wajib, bukan cuma boleh, wajib. Karena nasab itu tidak hilang hanya karena beda agama, tidak bisa hilang karena kesepakatan. Deal Pak ya, mulai hari ini kita bukan anak dan bapak lagi. Oke, deal. Aku tak metu teko omah. Apakah dia masih anak? Selamanya akan anak. Ini bapak, selamanya akan bapak. Tidak ada istilah kesepakatan memutus nasab, tidak ada. Maka kita bisa lihat ya, banyak sekali para sahabat yang orang tuanya mati dalam kondisi musyrik. Anas bin Malik, Malik bin Nadr, itu ayahnya Anas bin Malik, mati dalam kondisi musyrik. Pada waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, istrinya Malik bin Nadr, namanya siapa? Ummu Sulaim, masuk Islam. Suaminya marah, kamu jangan masuk Islam. Kemudian ketika Ummu Sulaim tetap masuk Islam, Malik bin Nadr ngancam, jangan kau ajak anakku, Anas. Malah Anas dihadiahkan untuk Nabi SAW. Akhirnya Anas jadi pembantu Rasulullah SAW. Malik bin Nadr tambah stres, minggat. Dan dia mati di peminggatan. Ya. Yang jelas dia mati kafir ya. Apakah dia mati Nasrani ataukah karena ada riwayat dia pindah agama. Intinya dia mati kafir. Tapi yang namanya Anas tetap dibinkan siapa? Kepada Malik bin Nadr. Tayyib. Umar bin Khattab mati kafir. Siapa lagi? Istri Nabi SAW. Ada yang bapaknya Yahudi. Siapa? Sofia. Siapa nama bapaknya? Gembongnya Yahudi Bani Nadir. Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ikrimah anaknya Abu Jahal, dia Muslim, bapaknya kafir. Ikrimah bin Abi Jahal. Sebab yang namanya orang tua
tidak bisa switch, ya, ganti ke yang lain gara-gara beda agama. Tayyib. Kembali ke sini. Jadi warisan itu sifatnya otomatis. Pokoknya kalau bapak mati maka anaknya dapat. Meskipun apa? Sang bapak pernah menolak, mengatakan saya tidak sudi lagi menerima kamu sebagai anak, tetap berlaku sebagai anak. Sudah? Nah, untuk warisan ada aturan sebagaimana yang Allah tetapkan. Baik. Dan sebagai konsekuensinya, karena warisan sifatnya otomatis, jadikan kaidah berikutnya ya. Kaidah berikutnya, warisan sifatnya otomatis. Alhamdulillah. Karena warisan itu sifatnya otomatis, maka yang pertama tidak perlu akad. Bapak tidak pernah melakukan akad dengan saya dalam pembagian warisan, tidak apa-apa. Sebab Allah yang bagi, bukan manusia yang bagi. Yang kedua, anak berbakti dengan anak yang durhaka, jatahnya sesuai aturan. Dua anak lanang loro, sing siji berbakti nurut, sing siji badung. Apakah warisannya beda? Sama-sama laki-laki? Sama. Maka anak berbakti dapat warisan sebagaimana status dia dan bukan kebaktiannya. Nah, sering sekali ini yang jadi masalah di keluarga. Bapak sudah tua, ibu sudah tua. Anak nomor siji, loro, telu, papat, limo, lunga kabeh. Yang satu di Jakarta, yang satu di pulau mana, ada yang di luar negeri dan seterusnya. Sing paling bungsu anak perempuan, suruh jaga. Dia yang jaga orang tuanya. Dia yang merawat orang tuanya, bahkan sampai kadang tertunda nikah dalam rangka jaga orang tua. Jadilah ini anak lebih berbakti dibandingkan yang lain. Sampai akhirnya orang tua ini meninggal dunia. Dilakukan pembagian waris. Ini anak perempuan lebih berbakti dibandingkan kakak-kakaknya yang laki-laki yang semuanya keluar daerah. Saat dilakukan pembagian waris, yang laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Loh, ini yang paling berbakti kok malah dikasih paling sedikit. Gimana Pak kira-kira jawabannya? Hah? Gimana jawabannya Pak? Jawabannya gimana? Warisan tidak bergantung kepada aktivitas berbakti dan tidak. Sehingga berbakti kamu ini yang jamin pahalanya Allah, bukan warisan. Mosok gelem berbakti nek dicekeli warisan. Nek ra dicekeli warisan durhaka kabeh. Dan itulah kita. Makanya sampai kadang ada perkataan seperti ini ya. Sampai ada perkataan seperti ini. Seorang ibu, dia bisa melayani banyak anak. Bisa melayani banyak anak. Tapi banyak anak belum tentu bisa melayani seorang ibu. Dan ada juga ya, ada banyak anak tidak bisa melayani satu ibu, tapi satu bapak bisa melayani 4 ibu. Betul Pak? Wah, ini gak nyambung ini temanya bahasa. Salah ya ini. Baik, tolong dihapus nanti ya video ini. Masya Allah. Inilah perbedaan antara orang tua dengan anak. Orang tua berdua punya anak 9, diurus semuanya. Tapi anak 9 belum tentu bisa ngurusi 2 orang tua. Masya Allah Pak, makanya tidak bisa disamakan ya. Orang tua ngerawat kita sejak kecil penuh dengan kerepotan dan semangatnya semoga anak ini panjang umur. Anak ngerawat ibunya yang mungkin sudah tua, repot, harus nyeboin ketika buang air, Masya Allah. Dan semangat anak ketika ngerawat orang tua gimana? Kapan ibunya meninggal? Sehingga begitu ibunya meninggal, alhamdulillah, wis leren. Kita seperti itu. Makanya jasa orang tua tidak bisa terbalaskan.
dengan apapun, kecuali oleh kata Nabi SAW, kecuali ketika ibumu seorang budak, bapakmu seorang budak, lalu kau merdekakan. Dan kesempatan itu tidak mungkin kita punya. Dan itu pun ketika orang tua meninggal, anak saya dicekeli harta, masih dicekeli warisan. Kadang orang mau berbakti karena dia dicekeli warisan. Semangat anak berbakti nek wong tuane sugih, nek wong tuane ra duwe disepelekni. Ada yang seperti itu. Waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, sehingga mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi anak yang berbakti. Saling kerjasama ya, suami istri. Jadi suami yang berbakti kepada orang tuanya, istrinya dukung. Jadi istri yang bisa berbakti kepada orang tuanya, suaminya juga dukung. Sebab pernikahan tidak hanya menggabungkan dua insan, tapi juga menggabungkan dua keluarga besar. Kebahagiaan sepasang suami istri ini adalah kebahagiaan keluarga besar yang ada di belakangnya. Tayyib, kembali ke sini. Karena itu, mengingat warisan sifatnya otomatis, maka anak berbakti tidak bisa mendapatkan warisan lebih. Demikian pula sebaliknya, anak yang durhaka, warisannya tidak boleh dikurangi. Dan oleh karena itu dilarang melakukan tipuan untuk menghalangi adanya warisan. Dilarang melakukan praktek penipuan untuk menghalangi adanya warisan. Model hilah dalam rangka menghalangi warisan. Di buku saya sebutkan di halaman 45 praktek seperti ini. Di halaman 85 ada orang yang melakukan praktek hilah, yaitu membuat data palsu atau membuat hilah agar tidak dapat warisan. Contohnya kejadian suami istri di mana suami ingin istrinya nggak dapat warisan. Contohnya apa? Dicerai menjelang wafat, dicerai menjelang mati. Tayyib, para ulama memberikan rincian. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya, mantan istri ada Pak? Ada. Mantan anak? Tidak ada. Tadi kita sudah sampaikan ya, untuk hubungan orang tua dan anak tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau hubungan suami istri bisa. Dan kalau sudah mantan istri, maka dia nggak dapat warisan. Tapi kalau masih suami istri bisa dapat warisan. Saya pernah dapat pertanyaan ya. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak, suami saya impoten dan lumpuh orangnya, jadi hanya bisa dirawat, tapi kaya. Dan ibu ini masih produktif. Terus beliau menyampaikan, boleh nggak saya nikah lagi tanpa bercerai dengan suami yang pertama? Masya Allah. Ibu kalau mau nikah lagi harus bercerai dengan suami pertama. Tapi saya nggak mau bercerai. Kenapa? Tinggal sebentar lagi orang ini. Poyo kok yang ngerti. Udah lagi kan game over ya. Jadi maksud dia nggak mau bercerai agar nanti bisa mendapatkan kekayaannya, hartanya. Cuman dia karena masih wanita produktif, punya ketertarikan untuk nafkah batin, sehingga dia pingin nikah lagi. Ya aturan seperti itu nggak bisa. Baik. Terus hal yang sama juga terjadi pada suami. Kadang suami jengkel, akhirnya dia ingin menceraikan istrinya, biar nanti istrinya nggak dapat warisan. Maka kita kasih rincian di sini ya. 1. Untuk cerai yang masih bisa rujuk, untuk perceraian yang masih bisa rujuk, lalu suami mati, maka ulama sepakat sang istri tetap dapat warisan. Cerai yang bisa rujuk itu cerai berapa? 1 dan 2. Selama masih masa iddah. Cerai 1, istri menjalani masa iddah. Ternyata di proses menjalani masa iddah ini suaminya kecepit mati. Ketika suaminya mati,
Istri ini dapat warisan enggak? Dapat warisan. Kenapa? Karena masih di masa iddah. Meskipun awalnya dia ceraikan itu dengan niat dalam rangka biar dia nggak dapat warisan. Ulama sepakat cerai di masa iddah, jika suami mati istri dapat warisan. Yang kedua, jika cerai yang dijatuhkan suami adalah talak bain. Talak bain itu talak di mana tidak bisa rujuk. Nah, bain itu ada dua. Ada bain sugro, bisa nikah lagi. Ada bain kubro, tidak bisa nikah lagi kecuali jika si wanita ini nikah dengan laki yang lain. Tayyib. Untuk talak bain baik sugro maupun kubro, apakah setelah habis masa iddah istri bisa dapat warisan? Menurut jumhur ulama, istri tetap dapat warisan. Jika semangat suami dalam menceraikan istrinya dalam rangka agar istrinya tidak dapat warisan. Nah, itu dilihat dari cara dia ngomong. Misalnya dia pernah ngomong sama tetangganya atau sama temannya, saya sudah gak seneng sama si fulanah ini, bojoku ini, aku pengen dia gak dapat hartaku, dalam posisi dia sakit-sakitan. Lalu dia ceraikan istrinya. Sudah sampai akhirnya selesai masa iddah, atau cerai 3, aku ceraikan dia. Besok masih hidup, dia ceraikan lagi. Besok suami ini masih hidup, aku ceraikan yang ketiga. Jadi diceraikan 3 kali di waktu yang berbeda. Sah sebagai apa? Talak bain kubro. Tapi jika niatnya agar sang istri nggak dapat warisan, maka para ulama mengatakan, dan itu mendapat jumhur, istri tetap mendapatkan warisan. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wa in kana at-talaqu bainan kal mutallaqati thalathan warasathu aidan inda jamaahiri a'immatil Islam wa bihi qada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila wanita itu ditalak 3, dia tetap mendapatkan warisan jika niatnya dalam rangka untuk tadi menghalangi proses bagian waris. Menurut pendapat jumhur ulama, dan ini merupakan keputusan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan keputusan Utsman ini dijatuhkan ketika Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya Bintul Asbagh Al-Kalbiyah dengan cerai 3 ketika Abdurrahman sakit mendekati kematiannya. Setelah Abdurrahman meninggal, Utsman bermusyawarah dengan para sahabat, lalu mereka berpendapat bahwa mantan istrinya Abdurrahman tetap berhak dapat warisan dan tidak ada satupun sahabat yang menolak keputusan ini, sehingga menjadi sepakat dalam forum itu di masa Utsman, sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Baik. Udah capek ini ya. Capek mendengarkan atau capek nulis? Oh, capek nulis ya. Tapi barangkali kalau misalnya Anda ingin mendapatkan keterangan lebih lengkap, nanti bisa dibaca di buku saya yang judulnya Pengantar Ilmu Waris. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.